Jadi Pak Zan, beliau sudah pernah beli saham sejak tahun 2017 dan sempat cuan segede kapan saat COVID menerpa tahun Iya, 20 sampai 21, ya Pak ya. iya Kemudian Pak, sejak saat itu sampai hari ini ternyata belum menggembirakan. Betul Pak ya hasilnya. betul Pak. Apakah Pak Zan sudah pernah coba untuk ganti merek menyan, Pak? Merek menyan. Hah? Belum Belum pernah? sih Pak, Oh, belum. atau mungkin ganti cari rekom dukun saham baru? Pernah ikut ini juga tuh galeri saham gitu ya, kasih indikator-indikator gitu. Tapi Oke, ya kalau di sini mah kita boncos-boncos. kalau di sini mah kita nggak sebaiknya jangan sebut merek tetangga tetangga, Pak. Iya, iya. Oke, Pak Zan. Jadi apa aja Mungkin kendala ini Anda kali kalau Pak, bisa boncos mulu, Pak, kemarin, Pak? saya tuh antara investasi mau trading tuh nggak jelas Pak. Jadi ketika udah boncos itu saya biarin aja gitu. Akhirnya nyangkut lama kayak gitu ya. Oke. Jadi Harusnya Anda kalau kalau trading stop loss berlaku ya. oh, kemudian Nah, pas dia ada kena stop loss saya nggak jual gitu. Akhirnya sering nyangkutnya kayak gitu. ternyata beli saham dengan masang stop loss pun itu nggak segampang Anda nonton YouTube, Pak ya. Betul, Pak? Betul Pak. Iya. Dikira gampang. Kalau Anda beli saham, itu dari awal harus bikin trading plan. Wah, gitu Pak ya, betul Pak? Iya betul itu ceritanya gitu Pak ya. Iya, contohnya Anda harus ngerti berapa harga Anda harus stop loss, kemudian gimana cara pasang trailing stop bla 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 gitu Pak ya, betul Pak? Iya betul Pak. Tapi ketika Anda praktekkan Pak, ternyata nggak gampang Pak ya, betul Pak? Betul berat juga nih hati ini. Contohnya Anda punya saham misalnya sudah kena stop loss, tapi nggak di-cut Pak. Ternyata besoknya apa? Sama longsor. Tambah longsor. Dan ternyata apakah apakah Pak Zan sadar Pak? Selama 8 tahun ini Pak, Anda sudah praktek Pak di pasar modal Pak. Apakah sudah Iya. pernah menyadari Pak bahwa penguasaan emosi Pak itu sangat penting sekali? Iya Pak. Sekarang saya lagi apa namanya? Belajar lagi pelan-pelan untuk mengatur emosi saya. Mm-mm. Betul sekali Pak. Emosi itu adalah faktor yang sangat signifikan yang membedakan antara trader yang bisa cuan dengan yang sahamnya kebakaran Pak. Ya, loh Iya kok bisa betul. Pak Adi? Nah hari ini Anda akan belajar. Ya. Nah kemudian Pak Zan, selama 8 tahun ini Pak, Anda sudah belajar apa aja soal saham Pak? Technical analysis saya pernah belajar di Hmm. bukunya, ikut seminar kayak gitu. Dan, Belajar fundamental juga ya pernah ikut. kemudian ada yang lain? Halo? Ya, silakan Pak. Ada yang lain Pak? Iya. Iya saya belajar secara itu aja Pak, otodidak kadang lewat YouTube gitu, dan lewat baca-baca buku kayak gitu Pak. Oh, dan ternyata sampai Gitu sekarang aja. hasilnya masih masih belum ideal Pak ya? Iya begitu dia. Terus satu Mm-mm. lagi Pak, pada saat mau udah profit ini kan, nah saya Mm-mm. buru-buru jual tuh. Nah itu saya sekarang kurang paham gitu. Ini jual pas jualnya itu di mana gitu. Itu yang Iya. kayak kemarin saham ya saham Inco kemarin udah buru-buru jual, MBMA juga padahal udah lumayan kan. Tapi kalau saya tunggu agak lama mungkin cuannya lebih banyak lagi. Oh iya Pak, MBM main arah Pak. Nah itu saya belum tahu nih cara sell yang pas tuh gimana gitu. Iya. Dan ternyata kalau Anda nggak ngerti jawabannya kapan jualnya, itu berarti Anda bayar sangat mahal, betul Pak ya? Karena Anda kehilangan kesempatan besar, betul Pak ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya, hanya dari bisa jawab satu pertanyaan aja, yaitu kapan jualnya, itu aja bisa membedakan Pak antara cuan 1% dengan cuan 25% Pak. Betul nggak Pak? Iya betul. Dan kalau Anda nggak ngerti gimana jawabannya, berarti Anda akan amit-amit Pak ya, sering kehilangan yang 20%, bahkan lebih Pak. Karena biasanya kalau Anda nggak ngerti gimana cara jawabnya, kapan jualnya, maka yang terjadi adalah Anda punya profit, Anda punya saham, profit tipis, cepat-cepat dijual, dan berikutnya sahamnya tamat terbang Pak. Betul Pak? Iya betul. Hmm. Langsung Anda mikir, ngerti Pernah saya gitu. coba itu eh, katanya jual kalau udah lewat MA 20 kayak gitu.
Kemudian, Kalau udah potong 5.20 baru jual. kemudian, Atau pada saat dia break support kayak gitu-gitu. hmm, kemudian, Capek ketika juga ngeliatin tiap hari gitu supportnya. di mana Anda harus narik garis support, narik garis resist, kemudian meskipun sahamnya karena atau tembus support pun belum tentu tambah deras turunnya. Bisa aja, meski tembus support, dia akan tambah rebound lagi, Pak. Iya, bisa juga, Pak. Jadi gak ada yang pasti. Iya, jadi gimana ini Pak Adi? Saya bingung, Pak. Selama 8 bulan ini saya masih belum nemu jawabannya, gitu, Pak ya. Iya. Dan Pak San, hari ini Anda akan dapat jawabannya, Pak. Oh gitu ya. Siap, Pak. Pertanyaannya, apakah Anda bersedia membuka hati dan pikiran untuk menerima belajar ilmu baru yang berguna, Pak? Oh, siap, Pak. Selama ilmunya itu bagus kan dan bermanfaat ya. Kenapa tidak? Oke, mantap Pak ya. Siap Pak ya, bersedia Iya, ya? siap. Iya, Oke, mantap. Maka hari ini Anda pun juga akan dapat rezeki, Pak. Rezeki, Pak, berupa ilmu yang berguna. Ya, siap Pak San? siap, Pak. Oke, mantap. Jadi Pak San, Terima kasih banyak. Ya, santai aja Pak. Ya, situasi yang Anda alami kemarin itu pasti pernah dialami oleh trader lain, pasti Pak. Ya, kalau nggak pernah ngalamin seperti itu Pak, berarti dia belum resmi jadi investor atau trader saham Pak. Jadi selamat, minimal Anda sudah dapat pengalaman dan nambah jam terbang. Itu harganya sangat mahal Pak. Tapi ya Anda nggak mungkin kayak gitu terus-terusan. Kapan kayanya Pak? Betul Pak ya? iya. Iya ya. Terus Kapan gimana yang kayaknya. benar tadi? Gitu. Nah, hari ini Anda akan belajar gimana cara trading saham yang benar. Siap Pak San? Siap, Pak Adi. Saya ikutin aja. Oke, mantap. Terima kasih banyak atas sharingnya Pak Zan. Ya.